Nah, saudara-saudara, tahun depan capres, pemilihan jangan sampai salah di dalam memilih pemimpin. Suara-suara kalian yang besok akan menentukan nasib bangsa ke depan. Suara-suara kalian yang menentukan Indonesia akan menjadi negara yang baik atau negara yang buruk, negara yang sejahtera atau negara yang tidak sejahtera, negara yang adil atau negara yang terburuk, negara yang berdiri sendiri, negara yang tidak butuh kepada negara-negara yang lain, negara yang tidak punya utang, negara yang dimana tidak butuh kepada Amerika, tidak butuh kepada Cina, tidak butuh kepada Inggris, tidak bergantung kepada negara-negara lain, tetapi negara yang berdiri sendiri. Kalau bisa Amerika, Cina, mereka yang bergantung kepada Indonesia. Kalau bisa mereka yang tunduk sama Indonesia. Nah, itu bisa terjadi karena suara-suara kalian. Suara-suara kalian yang menentukan itu semua, saudara-saudara. Apakah kita bakal dapat pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim? Semua tergantung suara-suara kalian. Maka saya nasihatkan kepada kalian sebagaimana nasihat Nabi Adam, idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya' fa ihda min thalathah istashirul akhyar. Kata Nabi Adam, wahai anak cucuku, wahai manusia, apabila kalian mau melakukan perkara apapun, hal apapun, perbuatan apapun, maka sebelum melakukan hal itu, perkara itu, perbuatan itu, dahulukan 3 perkara. Salah satunya bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh, bermusyawarah dengan orang baik, para ulama. Mau apa-apa minta nasihat ulah. Jawab, mau apapun, mau melakukan apapun, minta nasihat, minta pendapat, minta saran ulama. Kalian baru punya bayi, baru lahir, pergi ke Ustadz Kiai Ajengan. Kiai Ajengan nama yang bagus apa? Nanti mereka kasih pilihan buat kalian. Kalian mau nikah, Kiai saya mau nikah, Kiai yang bagus apa? Oh, bulan Syawal sunnah hukumnya nikah bulan Syawal. Kenapa kok sunnah, Kiai? Ya, karena Rasulullah menikahi Sayyidatul Aisyah di bulan Syawal. Dan itu untuk menghilangkan tatayurnya orang-orang Arab. Karena orang Arab bulan Syawal itu nggak mau menikahkan anak-anaknya. Kenapa? Karena Syawal diambil dari kata syalat anak qatu bi Nabi. Panjang saya menjelaskan. Intinya ikut pendapat ulama. Nah, dalam hal-hal seperti itu saja, minta nama anak, minta hari yang bagus, harus minta pendapat ulama. Apalagi dalam memilih presiden, memilih gubernur, memilih wali kota, memilih apa lagi, bupati, memilih camat, memilih kepala desa, RW, RT, semua anggota dewan. Minta pendapat ulama, minta nasihat ulama, minta pendapat para ulama, minta nasihatnya para ulama. Sebab kenapa? Para ulama, mereka, kita kan kemarin habis istimewa ulama. Andaikan ada 2 pilihan yang baik, 3 pilihan yang baik, 4 pilihan yang baik, maka pasti yang akan kita pilih yang paling baik. Sebab kenapa? Kalau kita nggak pilih, anggap 4-empatnya ini baik, kita nggak pilih, bisa jadi yang nanti bakal jadi yang kebaikannya sedikit. Tapi kalau kita pilih, bisa jadi yang jadi adalah yang kebaikannya paling baik. Paham nggak? Jadi kalau ada 2 calon, 3 calon, 4 calon, 4-empatnya baik, 3-tiganya baik, 2-duanya baik, pilih yang paling baik. Sekarang sebaliknya, 2-duanya buruk, 2-duanya bangsat, 3-tiganya buruk, 3-tiganya bangsat, 4-empatnya buruk, 4-empatnya bangsat. Gimana dong milihnya?
pilih yang paling ringan keburukan, pilih yang paling ringan kebangsatannya, kebejatannya. Paham? Paham ya? Begitu. Sebab kalau empatnya buruk, tiga-tiganya buruk, dua-duanya buruk, terus kita nggak milih, bisa jadi yang bakal jadi yang paling berat keburukannya. Betul. Makanya minta pendapat ulama, dan ulama pasti melakukan itu. Karena dalam istilah ulama itu, para ulama ada namanya ahlul halli wal aqdi atau ahlul ra'yi wal adalah, atau bisa dikatakan lagi Raisul Ummah. Ada banyak kata-katanya, tapi yang paling dikenal itu dalam kitab Ahkamus Sultaniyah itu namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi hum dusyauka wasatwa warra'i wa tadbir fil bilad. Jadi ahlul halli wal aqdi itu mereka adalah orang-orang yang punya kekuatan, mereka punya wibawa yang sangat besar, mereka punya pendapat-pendapat yang kuat di suatu negeri. Nah, itu ahlul halli wal aqdi. Dalam pendapat yang lain, ahlul halli wal aqdi bisyauka wasatwa alladzina annas fi yani annas haulahum minal ulama wal ru'asa wa wujuhun nas. Ahlul halli wal aqdi itu adalah orang-orang yang punya kekuatan, kehormatan, yang dimana mereka dikelilingi oleh manusia, kayak para ustadz, para kiai, para habaib. Di mana-mana manusia berkumpul di tengah-tengah mereka, dari kalangan ulama atau dari kalangan para pemimpin-pemimpin, ruasa, atau wujuhun nas, atau tokoh-tokoh manusia, tokoh-tokoh masyarakat. Ini namanya ahlul halli wal aqdi. Siapa? Mereka lah yang bisa mengikat, dan mereka juga lah yang bisa melepas. Maksudnya apa? Mereka yang bisa bilang, oh udah kita satu suara, dia jadi pemimpin, atau kita jadi suara semua, dia nggak boleh jadi pemimpin, dia yang jadi pemimpin. Itu ahlul halli wal aqdi telah ada dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau wafat. Nah, ada sahabat-sahabat ahlul halli wal aqdi sehingga mengangkat Sayyidina Utsman bin Affan. Paham? Paham? Nah, sebab kenapa?